Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Herliana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1C. Saya akan membahas tentang sarana berpikir ilmiah. Berpikir adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menemukan langkah yang akan ditempuh. Sedangkan ilmiah adalah ilmu. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kualitas, analisis, dan sistematis. Berpikir ilmiah juga diartikan sebagai berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang akan dipertanggungjawabkan. Dan menurut Surya Sumantri, sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana ilmiah merupakan suatu alat. Dengan alat ini manusia melaksanakan kegiatan ilmiah. Pada saat manusia melakukan tahapan kegiatan ilmiah diperlukan alat berpikir yang sesuai dengan tahapan tersebut. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena manusia berpikir mengikuti kerangka berpikir ilmiah dan menggunakan alat-alat berpikir yang benar. Untuk mendapatkan ilmu diperlukan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur. Sarana berpikir ilmiah itu ada 4, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Dan kita akan membahas satu persatu. Yaitu yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang paling mendasar dalam sarana berpikir ilmiah. Melalui bahasa, gagasan dan penemuan dapat diekspresikan, observasi dapat dijelaskan, dan teori dapat dikonfirmasikan. Bahasa memungkinkan kita untuk mentransfer informasi dengan jelas dan efektif. Tanpa bahasa yang tepat, pengembangan ilmu pengetahuan akan terlambat karena kolaborasi bertukar pemikiran menjadi sulit. Oke, untuk yang kedua itu logika. Logika adalah alat berpikir yang memungkinkan kita untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen serta inferensi secara kritis. Dalam konsep ilmiah, logika membantu kita dalam mengenali premis yang sah dan menyimpulkan kesimpulan yang valid berdasarkan bukti empiris yang ada. Logika membantu para ilmuwan dalam merumuskan hipotensi yang teruji, merancang eksperimen yang efektif, dan menarik kesimpulan yang konsisten dari data yang diperoleh. Tanpa logika yang kuat, kebenaran dan ketetapan hasil penelitian menjadi terancam. Manfaat logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sudah tidak dinafikan lagi. Bahwasannya logika sudah jelas memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap orang sejak masa lampau sudah memikirkan dunia ini dengan logika. Menurut Aristoteles, logika adalah persiapan yang mendahului ilmu. Pembicaraan dan manfaat logika terus dibicarakan dan terus memberikan manfaat
selagi manusia masih menggunakan akal pikirannya. Oke, untuk yang ketiga yaitu matematika. Matematika merupakan sarana berpikir ilmiah yang menggunakan pola pikir deduktif. Sarana berpikir ilmiah ini dalam proses pendidikan kita merupakan bidang studi tersendiri. Artinya kita mempelajari sarana berpikir ilmiah ini seperti mempelajari berbagai cabang ilmu. Dengan berpikir matematika, dengan belajar matematika diharapkan pula diperoleh kemampuannya bernalar pada diri siswa yang tercermin melalui kemampuannya berpikir kritis, logis, sistematis, memiliki sikap objektif, jujur, disiplin dalam memecahkan masalah, baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika juga merupakan alat yang dapat menjelaskan dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, generalisasi untuk suatu studi atau pemecahan masalah. Pentingnya matematika tidak lepas dari peran dalam sebagian jenis dimensi kehidupan. Misalnya, banyak persoalan kehidupan yang memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur. Dan aritmetika bisa disebut dengan studi tentang bilangan dan mengukur, mengarahkan pada geometrik, dan geometrik itu disebut dengan studi tentang bangun, ukur, dan posisi benda. Aritmetika dan geometrik merupakan pedoman atau dasar dari matematika. Dan untuk yang keempat yaitu statistika, merupakan cabang matematika yang digunakan dalam mengumpulkan analisis dan interpretasi data. Statistika membantu kita dalam mengukur dan memahami data secara kuantitatif serta mengambil kesimpulan yang dapat diandalkan dan hasil penelitiannya. Lalu menurut Sujana, statistika adalah pengetahuan yang menghubungkan dengan cara-cara mengumpulkan fakta, mengelola serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Secara statistika dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya terbentuk angka yang disusun dalam tabel ataupun diagram, melukis, menggambarkan suatu persoalan. Lalu statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Untuk itu, suatu penelitian ilmiah, baik yang berupa survei maupun eksperimen, dilakukan dengan lebih cermat dan teliti, menggunakan teknik-teknik statistika yang diperkembangkan sesuatu dengan kebutuhan berdasarkan tingkatan pekerjaannya. Statistika sebagai ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu statistika deskriptif dan statistika deduktif. Kita akan menjelaskan satu persatu. Dan untuk yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang tingkatannya pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun dan mengukur atau mengolah atau menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat
memberikan gambaran yang teratur, ringkas dari penjelasan mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah statistika yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran secara teratur atau ringkas dan jelas mengenai sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Dan untuk yang kedua yaitu statistika induktif. Yaitu statistika induktif adalah statistika yang menyediakan aturan cara yang diperlukan sebagai kegiatan dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekelompok data yang telah disusun dan diolah. Dan kita juga perlu tahu apa tujuan kita mempelajari sarana berpikir ilmiah, yaitu tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmu secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Dan untuk fungsi dari kita mempelajari sarana berpikir ilmiah yaitu fungsinya membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu tersendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Keseluruhan tahapan kegiatan ilmiah membutuhkan alat bantu berupa sarana berpikir ilmiah. Dan kita harus tahu apa itu hubungan antara sarana berpikir ilmiah dengan bahasa, matematika, logika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah yang dan statistika memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam konteks pengembangan pengetahuan dan memahami ilmiah. Dan yang pertama yaitu bahasa dan logika memiliki hubungan yang erat karena logika digunakan dalam pemahaman, analisis, evaluasi argumen yang diungkapkan melalui bahasa. Logika membantu kita memahami dengan menilai kebenaran dari pernyataan yang dibuat dalam bahasa, serta membutuhkan kita dalam membangun argumen yang konsisten dan valid. Dan yang kedua yaitu bahasa dan matematika. Bahasa digunakan untuk menggambarkan alat formal dan simbolik untuk mewakili dan memodelkan hubungan matematis secara kuantitatif. Untuk yang ketiga yaitu logika dan matematika. Logika membantu dalam membangun dan memahami bukti matematika serta menemukan keabstrakan kesimpulan dan inferensi dalam konteks matematika. Yang keempat yaitu matematika dan statistika. Matematika dan statistika, matematika menyediakan karangan konseptual untuk membangun metode statistika dan pemodalan fenomena alam yang kompleks. Statistika menggunakan konsep matematika seperti probabilitas, distribusi, dan aljabar linear untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan dari data yang diperoleh melalui pengamatan atau eksperimen. Ya, itulah penjelasan tentang sarana berpikir ilmiah. Dicukupkan sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.